Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-12 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat zat penyusun materi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perubahan materi. Sifat-sifat zat penyusun materi. Secara umum, sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sifat ekstensif. Apa itu sifat ekstensif? Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat ekstensif terdiri atas massa dan volume. Ya, kalian pernah melihat kapur tulis? Nah, sebatang kapur tulis lebih besar daripada separuh kapur tulis karena dalam sebatang kapur tulis atom-atom penyusunnya lebih banyak. Oleh karena atom-atom penyusunnya lebih banyak, sebatang kapur tulis akan mempunyai massa lebih besar daripada separuh kapur tulis. Jadi, semakin besar suatu materi, massanya akan semakin bertambah. Nah, kemudian volume. Pada umumnya semakin banyak jumlah materi, semakin besar volume yang ditempatinya, kecuali gas. Gas dapat dimanfaatkan sehingga volumenya dapat diperkecil. Minyak sebanyak 1 liter dan minyak sebanyak 2 liter masing-masing ditempatkan dalam suatu wadah. Minyak sebanyak 2 liter akan membutuhkan wadah yang lebih besar karena memiliki volume yang lebih besar dibandingkan 1 liter minyak. Nah, itu tadi adalah mengenai massa dan volume dari sifat ekstensif. Nah, kemudian yang kedua, sifat intensif. Apa itu sifat intensif? Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi, yang mana sifat intensif terdiri atas, yang pertama adalah sifat fisika. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sifat fisika adalah karakteristik materi ketika mengalami peristiwa fisika, seperti karena pengaruh panas atau listrik, goresan, pukulan, atau renggangan. Sifat-sifat fisika suatu materi sebagai berikut. Yang pertama adalah berat jenis. Apa itu berat jenis? Berat jenis adalah perbandingan berat materi terhadap volume, yang mana satuan berat jenis dinyatakan dalam N per meter kubik. Nah, yang B adalah massa jenis atau dikenal dengan kerapatan. Kerapatan adalah besarnya massa setiap satu satuan volume yang dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau gram per milimeter atau gram per sentimeter kubik. Nah, yang C adalah kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan materi untuk melarut dalam suatu pelarut.
Kelarutan tergantung pada gaya tarik partikel materi terlarut dan pelarutnya. Misalnya pelarutan garam dalam air. Kemudian yang D adalah daya hantar listrik. Daya hantar listrik atau panas adalah kemampuan suatu materi untuk mengantarkan atau meneruskan arus listrik atau panas. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang mana konduktor adalah materi yang dapat mengantarkan arus listrik atau panas dengan baik, contoh besi dan seng. Sedangkan isolator adalah materi yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau panas, contohnya kayu dan plastik. Ketika besi dan kayu dipanaskan di bawah terik matahari, besi akan terasa panas sedangkan kayu terasa hangat. Nah, kemudian selanjutnya yang E adalah kekerasan. Kekerasan adalah ketahanan materi untuk menahan pembebanan yang berupa penekanan atau goresan. Kekerasan digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keras lunaknya suatu materi yang diukur dengan skala Mohs. Kemudian yang F adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan materi untuk menahan tegangan tanpa menimbulkan kerusakan. Ukuran kekuatan suatu materi yaitu tegangan maksimum atau gaya terbesar setiap satuan luas yang dapat ditahan materi tanpa patah. Kemudian G, elastisitas adalah kemampuan materi untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima beban yang mengakibatkan perubahan bentuk. Elastisitas terjadi pada materi padat. Contoh bahan yang bersifat elastis adalah galah atau karet. Nah, kemudian yang H adalah kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan materi yang mana umumnya logam untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Kemudian titik didih. Titik didih adalah suhu terendah ketika suatu materi cair mulai berubah wujud menjadi gas. Kemudian titik leleh. Titik leleh adalah suhu terendah ketika suatu materi padat mulai meleleh. Kemudian titik beku. Titik beku adalah suhu ketika suatu materi cair berubah wujud menjadi materi padat. Kemudian M, kekentalan atau viskositas adalah ukuran ketahanan materi cair untuk mengalir. Kemudian yang N, kekeruhan. Kekeruhan terjadi pada materi cair akibat adanya partikel suspensi halus yang terlarut di dalam materi cair. Kemudian bau. Bau berhubungan dengan uap atau gas yang dihasilkan oleh suatu materi tertentu. Kemudian rasa. P, rasa berhubungan dengan komposisi yang terdapat di dalam materi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah warna. Warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna yang dimiliki suatu benda merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara zat satu dengan zat lainnya. Misalnya susu berwarna putih, karbon berwarna hitam. Nah, selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah karakteristik suatu zat yang berhubungan dengan interaksi zat tersebut dengan zat lain sehingga terbentuk zat baru. Sifat kimia zat sebagai berikut: stabilan, kemudian kereaktifan, kemudian ada keterbakaran dan daya ionisasi. Nah, ya ini adalah sifat-sifat kimia. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi di sini berkaitan dengan perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan tidak mengubah sifat materi tersebut. Perubahan fisika terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan bentuk dan ukuran. Contoh, beras ditumbuk menjadi tepung beras.
Kain diubah menjadi baju atau celana. Kayu diubah menjadi lemari, kursi atau meja, ya tetap kayu namanya, jadi tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian perubahan karena pelarutan atau pengeringan, contoh jagung segar diubah menjadi jagung kering. Gula dilarutkan dalam air menjadi air gula. Pakaian yang mengering setelah dijamur ya tetap pakaian namanya. Kemudian perubahan wujud, contoh minyak angin menguap, air membeku menjadi es, dan kamper menyublim atau kapur barus menyublim. Perubahan dari padat menjadi gas. Kemudian yang D, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik, contoh besi yang dipanaskan akan memuai, filamen pada lampu pijar yang menyala akan memuai, raksa pada termometer memuai karena suhu badan tinggi. Kawat telepon akan memuai pada siang, ya itu adalah perubahan fisika. Nah, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang baru pula. Perubahan kimia terjadi karena beberapa faktor seperti A. Proses pembakaran, contoh kertas dibakar, kayu dibakar, bensin terbakar, petasan meledak, kembang api dibakar. Kertas dibakar akan menjadi abu dan akan menjadi asap, berarti menjadi zat yang baru dan memiliki sifat yang baru pula, berbeda dengan asalnya itu kertas. Kemudian yang B, proses pencampuran zat, contoh batu kapur dicampurkan dengan larutan asam klorida HCl menghasilkan endapan putih, cuka dicampur dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida, berarti menghasilkan zat-zat baru. Yang C, proses peragian, contoh susu diubah menjadi keju, singkong diubah menjadi tapai, kedelai diubah menjadi tempe, tepung diubah menjadi roti. Yang D, proses kerusakan, contoh perkaratan pada besi, pelapukan pada kayu, pembusukan sampah. Nah ini proses pada kerusakan. Nah kemudian yang E, proses biologi makhluk hidup, contoh proses pencernaan makanan, proses pernapasan, proses fotosintesis pada tumbuhan hijau, proses metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir adalah proses perkembangan, contoh makhluk yang baru lahir sampai menjadi makhluk dewasa, cabai hijau menjadi merah, buah-buahan mentah menjadi matang. Nah ini adalah contoh-contoh dari faktor yang mempengaruhi perubahan kimia, ya. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.